Oke, nah baik. Jadi kita bakal bahas soal-soal yang ada di tryout KBF 2 yang udah disusun oleh tim akademik. Nah, pertama ada soal ini. Soal ini berhubungan sama integral tak wajar ya. Nah, kemudian di soal pertama ini sebenarnya ada sedikit typo. Ini harusnya nilai P minimum. Jadi sini harusnya minimum. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa nyelesain ini? Nah, pertama kita harus ingat dulu integral tak wajar itu apa? Integral tak wajar itu integral yang kita nggak bisa langsung memasukkan nilainya gitu. Setelah kita evaluasi integralnya, nggak bisa langsung kita masukkan nilainya. Contoh integral tak wajar itu misalnya yang ini, tapi ini kan kita belum nentuin batasannya. Contoh yang paling sederhana yang sering kita temuin itu integral yang batasnya sampai tak hingga. Jadi misalnya integral dari 0 hingga tak hingga dari misalnya x dx gitu. Nah, meskipun kalau dalam perhitungan integral sebenarnya ini gampang banget dihitung ya. Kalau kita mau ngitung integral x dx gini kan saya ya langsung aja dapat pakai rumus biasa, kebalikan dari power rule langsung dapat. Nah, tapi kalau misalnya ada batasannya ya biasanya kan kita nulisnya kayak gini. Misalnya 0 sampai 5 gitu. Terus jadinya ini 5 kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Nah, tapi kalau di sini itu tak hingga, gimana dong kita ngerjainnya? Apakah kita boleh langsung masukin tak hingga di sini? Nah, sebenarnya tak hingga itu kan bukan suatu angka ya. Tak terhingga itu bukan suatu bilangan yang bisa kita kasih nilainya gitu. Tak terhingga itu notasi dalam matematika yang menyatakan suatu bilangan sangat besar atau kita sedang menuju suatu bilangan sangat besar. Makanya tak hingga ini sebenarnya hanya ada dalam konteks limit gitu. Dimana kalau limit itu kan kita bukan benar-benar menggunakan angka itu. Misalnya limit x menuju nol. Itu kan bukan berarti x itu literal sama dengan nol, tapi x itu mendekati nol banget. Dalam hal yang sama, limit menuju tak hingga itu ya x menuju suatu bilangan yang sangat besar atau menuju tak hingga gitu. Tapi x sendiri bukan bilangan tak hingga karena bilang tak hingga itu bukan suatu bilangan gitu. Nah, sehingga dalam perhitungan integral nih kita nggak bisa langsung masukin nilainya. Jadi contohnya kita nggak bisa langsung masukin x kuadrat dari 2, ini dari 0 hingga tak hingga, terus kita langsung masukin kayak tak hingga kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Nah, ini salah. Nah, sehingga kalau dalam penulisannya kita harus menulisnya dalam bentuk limit, karena sekali lagi tak hingga itu cuma eksis dalam bentuk limit gitu. Jadi kita bisa nulisnya jadi limit x menuju tak hingga, jangan x deh, kita pakai, ini karena x sudah kepakai, kita pakai variabel misalnya t. T menuju tak hingga dari integral 0 hingga t x dx gitu. Nah, jadi dengan begini, sebenarnya meskipun dalam perhitungannya caranya sama, sekarang ini secara matematis masuk akal gitu. Karena bounds dari integralnya itu dari suatu bilangan ke suatu bilangan yang finite atau berhingga. Meskipun t-nya menuju tak hingga, sebenarnya t-nya itu bisa kita karena hanya menuju suatu bilangan yang sangat besar, bukan sama dengan tak hingga itu sendiri. Meskipun kalau dalam perhitungannya ya tetap bakal ujung-ujungnya jadi kayak gini, yaitu tak hingga sendiri. Nah, tapi kalau dalam penulisannya kita harus nulis kayak gini. Nggak bisa langsung kita masukin nilainya dan dapat ini. Gitu. Nah, contoh integral tak wajar lainnya itu, oke, nah contoh integral tak wajar lainnya itu misalnya um, integral dari 1 sampai 2 dari 1 per x kurang 2 gitu. Nah, kalau kita integralkan ini kan harusnya dapatnya ln x kurang 2 ditambah c. Sesuai kebalikannya ya, jadi kayak kalau misalnya kita ngambil ln x kurang 2 terus kita turunkan kan dapatnya itu 1 per x kurang 2. Dalam hal yang sama kalau kita integralkan 1 per x kurang 2 itu dapatnya ln x kurang 2 gitu. Nah, dari sini kalau misalnya tadi kita masukkan nilainya,
1 sama 1 hingga 2, perhatikan bahwa ini nanti jadi ln 0 kurang ln min 1 gitu. Ini batasnya. Tapi ln 0 sendiri bahkan nggak masuk akal. Soalnya ini ada kesalahan sih. Wait, jangan 1 sampai 2. Bentar. Ada, maaf. Misalnya ini harusnya saya 2 sampai 3 deh, biar masuk akal. 2 hingga 3, ini 2 hingga 3 juga. 2 hingga 3, sehingga ini nanti jadinya integral ln 1 dikurang ln 0. Tapi ln 0 ini kan nggak masuk akal ya, karena ln 0 tuh nggak ada. Kalau kita lihat grafik ln, itu kurang lebih bentuknya gini. Ini ln x gitu, y sama ln x. Nah, di titik kalau kita bilang x-nya itu 0, maka y-nya itu sebenarnya menuju tak minus tak hingga gitu. Karena dia turun ke bawah terus. Tapi bisa dikatakan bahwa garis sama dengan 0 ini jadi asimptotnya. Jadi dia nggak pernah menyentuh suatu angka, dia hanya mendekati minus tak hingga gitu. Jadi ln 0 itu nggak ada, undefined. Sedangkan kalau dalam kasus ini, pas kita melakukan perhitungan ini, kita bakal bertemu dengan ln 0. Sehingga karena ini nggak masuk akal, maka kita bisa menghitung integral ini dengan cara lain. Yaitu kita menganggap ini sebagai suatu integral tak wajar, karena memang ini hasilnya nggak wajar gitu. Jadi caranya adalah menggunakan limit tadi. Karena kita nggak bisa menggunakan nilai 2, kita bisa menggunakan nilai yang mendekati 2 gitu. Atau dengan kata lain, limitnya menuju 2. Dari integral tadi. Ini kok X lagi? Ini T, sorry. Oke, ini T, ini 3. 1 per X kurang 2 X. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan kalau limit menuju 2 itu ada 2 opsi ya. Kita bisa menuju 2 dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri itu berarti kita dari sisi ini menuju 2. Berarti itu sebenarnya bilangannya menuju 2 tapi lebih kecil dari 2 gitu. Misalnya 1,99999 itu menuju 2 dari kiri, karena dia menuju 2 tapi lebih kecil dari 2. Kalau misalnya menuju 2 dari kanan, ya berarti dia lebih besar dari 2. Tapi bukan 2 gitu. Sedikit lebih besar dari 2. Misalnya 2,0001 gitu. Itu mendekati 2 tapi bukan exactly 2. Nah, dalam kasus ini kalau kita mau menuju 2, kita harus menuju 2 dari sisi positif atau dari sisi kanan. Kenapa? Karena kalau kita menuju 2 dari sisi kiri, ini nantinya jadi ln negatif gitu. Kan berarti jadinya jadinya T kurang 2 nanti. Kalau kita ngitungnya bakal dapat T kurang 2. Sedangkan kalau T kurang 2-nya menuju dari arah negatif, maka kita bakal dapatkan, menuju dari arah kiri, maka kita bakal dapatkan T-nya itu lebih kecil dari 2. Suatu bilangan yang lebih kecil dari 2, kalau dikurangi 2, itu bakal hasilnya negatif. Sedangkan ln negatif itu nggak ada. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, ln itu cuma didefinisikan, cuma define di domain X lebih besar dari 0 gitu. Domainnya itu X lebih besar dari 0. Sehingga kalau kita mau memilih limitnya, kita harus menuju dari kanan supaya nanti T-nya lebih besar dari 2. Suatu bilangan yang lebih besar dari 2 dikurang 2 itu masih positif. Dan itu ada di domainnya si Alan gitu. Sehingga inilah alasan kenapa kita milih positif di sini. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal ngitung kayak biasa. Ini jadi limit T menuju 2 pos dari, kalau kita hitung kayak tadi, ini ln 3 dikurang ln T kurang 2. Nah, kemudian kalau kita hitung ini ya kita bakal dapat sebenarnya, ya dia jadi ln 3 dikurang min tak hingga juga sih. Technically min tak hingga. Atau dengan kata lain ya jawabannya ya tak hingga. Nah, meskipun di sini kalau kita langsung masukin di sini juga bakal dapat hasilnya dapat hasil tak hingga. Tapi secara matematis ini salah gitu. Cara yang salah. Cara yang benar adalah kita lakuin pakai limit. Gitu.
Nah, Korab sejauh ini bisa ngerti. Kalau ngerti boleh ngasih satu. Kalau nggak ngerti boleh langsung nanya. Oke, kalau nggak ada komen, I assume pada ngerti ya. Nah, kalau gitu kita bisa balik ke soal kita. Oke, ada kecelakaan dikit, maaf. Nah, kita bakal balik ke soal kita. Gimana caranya kita bisa nentuin nilai P minimumnya gitu. Kan ini batasnya nggak dikasih nih. Nah, kita bakal pakai konsep, karena ini dikasih tahu integrata Ojar, maka bentuknya bakal salah satu dari yang udah kita jelaskan. Either dia menuju infinity, atau dia bentuk yang kayak gini gitu. Nah, kalau kita tuliskan ulang integralnya, itu adalah integral, wait, oke, halo, halo. Ya, maaf ya, itu ada kendala teknis sedikit tadi. Aku bakal searching dari tempat apa aja. Oke, baik. Nah, jadi kita bakal balik ke tadi. Nah, ini P minimum ya, by the way, tadi. Nah, untuk soalnya sih, untuk soal, berarti untuk perhitungan soalnya, kita bakal integral 2x kurang 5 per, bentar, integral 2x kurang 5 dibagi x kuadrat kurang 5x kurang 14 dx, itu adalah, ya kita perlu ngitung p-nya di sini dulu. Nah, jadi bentuknya kan pasti salah satu dari yang udah dijelasin tadi, either yang menuju infinity atau yang nilainya undefined di suatu titik gitu. Nah, di sini coba kalau kita ngeliat ini dan kita nggak tahu mau ngapain ya, kita bisa nyoba nyederhanain dulu. Kira-kira ada yang bisa disederhanain nggak? Ini kan ada kuadrat nih. Biasanya kalau di SMP SMA gitu kita ketemu persamaan kuadrat ya kita sederhanain dulu. Bisa kita faktorkan. Dalam kasus ini kebetulan nggak sulit difaktorkan ya. Ini bisa difaktorkan jadi x kurang 7 dikali x tambah 2. Sekarang perhatikan bahwa kalau batasannya itu 1 sampai P, berarti kan batasnya itu technically X lebih besar sama dengan 1 gitu. Nah, ini bakal selalu, ini aman. Pembilang itu selalu aman. Kalau di penyebutnya itu X tambah 2 itu pasti selalu positif, karena X-nya lebih besar sama dengan 1 gitu.
Kalau kita balik ke pelajaran bab 0 ya. Berarti kan kalau ini X plus 2 ini lebih besar sama dengan 3. Berarti ini selalu positif. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau X kurang 7, X-nya lebih besar sama 1. Kalau X kurang 7, maka nanti hasilnya adalah X kurang 7 lebih besar sama minus 6 gitu. Nah, kalau misalnya dia melewati negatif, artinya dia juga melewati titik 0. Kalau dia melewati titik 0, berarti ada suatu eh, titik di mana ini undefined gitu. Yaitu pada saat X-nya sama dengan 7. Kalau X-nya sama dengan 7, maka ini bakal jadi pembagian dengan 0. Dan itu undefined. Nah, sehingga berarti karena undefined-nya di 7, kita bisa memanfaatkan itu sebagai penyebab integral tak wajar kita. Berarti integral tak wajar kita itu nggak harus menuju infinity, dia kalau sampai 7 aja itu udah tak wajar gitu. Jadi jawabannya adalah P sama dengan 7. Karena di soal ini mintanya minimum ya. Kalau tadi soalnya nggak minta minimum, sebenarnya semua bilangan P lebih besar sama dengan 7 itu bakal memenuhi. Kenapa? Karena ya melewati 7 juga, sehingga tak wajar gitu. Karena minimum, maka kita jawabnya itu P sama dengan 7. Jadi jawaban untuk bagian satu soal A soal satu bagian A itu adalah 7. Nah, kemudian setelah kita berhasil menghitung itu, next kita perlu ngitung kekonvergenan. Nah, kalau misalnya ditanya konvergen atau divergen, kita bisa ngelakuin dua hal. Kita bisa buktikan dulu dia konvergen atau divergen. Kita perlu ngelakuin dua hal, yaitu buktikan dulu dia konvergen atau divergen. Kalau dia divergen, kita selesai. Tapi kalau dia konvergen, maka kita perlu nentuin nilainya. Nah, tapi untuk kebanyakan soal, untuk nentuin konvergen sama nentuin nilai itu biasanya bersamaan. Nah, jadi eh, misalnya nih, di soal ini kita udah nentuin P-nya, kemudian nentuin batas konvergen divergen. Ini tak P aja, karena di soal B-nya nggak mengasumsikan bahwa kita bakal pakai 7 sebagai batasan, tapi nggak apa-apa, itu nanti caranya sama aja. Jadi X kurang 7, X tambah 2. Nah, gimana cara menghitung integral ini? Nah, kalau kita ngelihat bentuk ini, kan ini X kurang 7 sama X plus 2 di sini. Nah, itu kan bisa kita, biasanya kalau ada bentuk kayak ini kan kita bisa pecah jadi integral parsial gitu. Karena ini kalian udah dua polinomial. Nah, kalau kita percaya integral parsial, kita selesaikan aja di bawah, kita selesaikan aja terpisah dari integralnya dulu. Misalnya kalau kayak gini, maka ini bisa dipecah jadi A per X kurang 7 ditambah B per X tambah 2 gitu. Misalkan aja. Dan sekarang kita perlu nyari nilai A sama B-nya. Cara mencari nilai A sama B, itu kita bisa pertama-tama kalau ketemu bentuknya kayak gini, berarti kita bisa nyamain penyebut. Jadi ini bisa jadi A X tambah 2 ditambah B X kurang 7 per ini lagi gitu. Biasanya mungkin terasa pointless ya, tapi sekarang kan kita punya suatu persamaan terhadap A dan B gitu. Yaitu 2X kurang 5, ini tetap X kurang 7 per X tambah 2. Nah, di sini kita punya persamaan yaitu ini harus sama dengan ini. Kenapa? Karena bagian bawahnya sama gitu, penyebutnya sama, sehingga pembilangnya juga harus sama kan, supaya nilainya sama dengan. Jadi bisa kita katakan bahwa 2X kurang 5 itu sama dengan 2X kurang 5 itu sama dengan A dikali X kurang 7. Sorry, X tambah 2 ditambah B dikali X kurang 7. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan ini untuk A dan B? Ya, kita bisa misalin X-nya gitu. Supaya kalau kita mau ngitung nilai A dan nilai A atau nilai B, ya kita bisa isolate salah satunya. Yaitu misalnya kita isolate A dengan cara membuat bagian ini jadi 0 gitu. Caranya buat jadi 0 ya kita bilang kita misalkan X sama dengan 7. Misal X sama dengan 7. Maka sekarang kalau kita masukkan 7, kita substitusikan 7. Ini jadi 2 kali 7 dikurang 5 sama dengan A dikali 7 plus 2 ditambah B 7 kurang 7. Ya mas, sekarang ini jadi 0 sehingga B dikali 0 itu 0. Jadi tersisa A doang. 2 kali 7 kurang 5 itu berarti 14 kurang 5, 9. Terus ini 9A.
Nah, kemudian berarti kita dapat A-nya 1 gitu. Nah, sekarang kalau A udah 1, sebenarnya untuk nilai B-nya kita bisa masukin nilai X apapun. Jadi misalnya kita masukin misal X sama dengan 0. Maka itu bakal jadi 2 dikali 0 dikurang 5 sama dengan 1, yaitu A sendiri, dikali 0 plus 2 ditambah B dikali 0 kurang 7. Ini jadi negatif 5 ditambah 2 sama dengan dikurang 7B. Atau dengan kata lain, ini bakal jadi min 7B sama dengan min 7. Eh, 7B sama min 7, atau dengan kata lain, B itu sama dengan 1. Kalau salah hitung, sama B 1. Harusnya ada benar ya, oke. Nah, nanti A sama B-nya kebetulan di sini 1, sehingga kita bisa mendapat integral kita tadi, integral 1 sampai P dari 2X kurang 5 per X tambah X kurang 7 dikali X tambah 2, itu sama saja dengan integral 1 hingga P dari 1 X kurang 7 ditambah 1 X tambah 2 dx. Nah, kemudian ya kalau udah kayak gini ya kita bisa langsung gunain kayak tadi kita langsung ubah jadi bentuk ln. Jadi ini jadinya ln X kurang 7. Oh, sebenarnya lebih tepatnya kita harus pecah jadi dua integral dulu. Berarti ini integral 1 sampai P dari ini dx ditambah integral 1 sampai P dari 1 X tambah 2. Ini P bukan R, maaf. 1 X tambah 2 dx. Nah, kemudian setelah itu, kalau kita selesaikan, ya ini bakal jadi ln X kurang 7 dari 1 hingga P ditambah ln X tambah 2 dari 1 hingga P juga. Nggak ada plus C-nya karena ini integral yang berbatas ya. Next, kalau kita hitung nilainya, itu bakal dapat itu bakal dapat. Ini nggak salah soal kan? Ini kalau dimasukin 1 kan jadi min 6 ya. Oh, yang itu mutlak. Oh, itu mutlak. Oke, oke. Nah, berarti sekarang kalau kita oh ya, sorry, sorry. Oke, nah berarti kalau kita masukin sekarang, ini bisa jadi ln P kurang 7 dikurang ln, ini mutlaknya, berarti ini 1 kurang 7, atau dengan kata lain ini 6, ln 6. Terus ditambah ln P tambah 2 dikurang ln 1 plus 3, atau ln 3. 1 plus 3, 1 plus 2. Nah, dengan begitu sekarang kita bisa sederhana aja kalau berdasarkan sifat ln, itu kan berarti, misalnya kalau kita punya ln A ditambah ln B, kalau kayak pas kita belajar di SMA kan tuh kan ln A kali A plus B ya. A kali B, sorry. Ln A kali B. Kalau misalnya ln A dikurang ln B, itu bisa kita masukkan dalam satu ln, sama aja caranya ini jadi ln A per B gitu. Jadi, kalau di sini ini jadinya ln P kurang 7, P plus 2 per 6 kali 3, atau per 18. Gitu. Nah, jadi pertanyaan soalnya adalah, nama tersebut itu integral termasuk konvergen atau divergen. Selama P-nya itu bilangan bulat, maka dia bakal, selama P-nya itu bilangan berhingga, maka ini jadi konvergen gitu. Sehingga ini bisa dikatakan adalah bentuk konvergen. Karena P itu pasti bilangan berhingga kan, jadi ini konvergen gitu. Karena kita bisa langsung masukkan nilai P, dan kita bakal dapat. By the way, ini harusnya mutlak.
gitu. Oke, untuk soal nomor satu ini, apakah ada pertanyaan? Kenapa konvergen ya? Sebenarnya sederhana aja. Konvergen itu kan berarti nggak ada nilai eksaknya. Misalnya dia menuju tak hingga. Tak hingga itu seperti yang kita bahas tadi, tak hingga itu bukan suatu bilangan. Sehingga kita nggak bisa katakan bahwa tak berhingga itu suatu nilai eksak. Jadi kalau misalnya dia menuju tak hingga, itu nggak eksak. Yang kedua itu kalau dia nggak menuju suatu nilai yang pasti gitu, tapi dia berhingga. Misalnya contohnya, kalau misalnya fungsi sin deh, fungsi sin. Nah, fungsi sin ini kalau kita bilang limit sin menuju tak hingga, misalnya limit theta menuju tak hingga dari sin theta, ya ini nggak ada nilainya dong. Kenapa? Karena ya sin tuh ngulang-ngulang terus dari bergerak dari ke 0 ke 1 ke min 1 balik ke 1 dan seterusnya gitu. Sehingga kita nggak bisa katakan bahwa ini ada nilainya. Begitu juga kalau misalnya kita ketemu bahwa nanti nilainya ini nggak menuju nilai dari integral nggak menuju suatu nilai yang eksak, maka itu divergen. Tapi sedangkan di sini kalau kita masukin suatu bilangan P berhingga, kita pasti dapat suatu nilai eksak, yaitu tinggal masukin aja nilainya gitu. Dan hitung nih hasilnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini konvergen, karena ada nilai eksaknya untuk setiap P yang bilangan berhingga, atau any bilangan real gitu. Untuk P sama 7 gimana? Oh ya, good question. Kalau untuk P sama 7, oh berarti ini konvergen untuk semua bilangan. Oh benar-benar. Maaf, maaf. Thank you buat koreksinya. Nah, ini berhingga, ini konvergen untuk semua bilangan P di sama 7 ya. Untuk bilangan P sama 7 itu divergen karena dia menuju ke minus tak hingga. Thank you untuk klarifikasinya. Jadi dia divergen kalau syaratnya adalah P sama 7 gitu. Tapi kalau P-nya tidak sama 7 itu konvergen. Jadi ya, thank you. Mau nanya kenapa diambil pemisah X sama dengan 0? Oh ya, sebenarnya kalau di bagian atas, ini untuk bagian atas ini ya. Sebenarnya kalau kita mau ngambil X sama dengan apapun di sini itu sama aja ya. Karena pada akhirnya A-nya ditentuin, ini tinggal variabelnya terhadap B doang gitu. Jadi kalau misalnya dari kita masukin satu, kita bakal dapat B-nya yang berapapun, bakal dapatnya B-nya satu. Karena di sini semuanya udah konstanta selain B. Jadi kita tinggal masukin suatu nilai X, substitusikan apapun aja, kita bakal dapat nilai B juga. Jadi pemilihan X sama dengan 0 ini random aja sih, nggak ada alasan tertentu ya. Tapi ideally kita bakal milih angka yang gampang kita hitung. Jadi kayak jangan milih pecahan, misalnya milih setengah gitu. Meskipun kalau kita milih setengah bakal dapat jawaban yang benar juga, tapi nggak ideal karena nanti bakal bingungin kita dengan pecahannya gitu. Itu sih. Jadi pilih nolnya ini karena enak dihitung aja. Kalau tadi mau milih satu atau dua atau apapun itu sama aja. Terus tadi ada pertanyaan, kenapa nggak pakai metode substitusi aja? Substitusi dengan apa? Ini pakai U sama dengan X kuadrat min dengan X min 14. Jadi Oh ya 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 ya. ya Good langsung question. X min lima. Possible juga sih sebenarnya. Enggak sih? Bisa. Ya, kalau di substitusi juga hasilnya sama aja sih. Itu juga bisa, tapi mungkin tadi aku pengen highlight pakai Excel karena bisa juga. Kan di sini kan sama gitu koefisiennya. Kalau misalnya nanti koefisiennya nggak sama, kita mau nggak mau harus integral parsial, pecahan parsial. Jadi saya pengen highlight pecahan parsialnya aja sih, nggak ada alasan spesifik kenapa gitu. Makasih udah point out juga. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, aku harap udah pada ngerti ya untuk soal ini. Terus kemudian kita bakal lanjut ke nomor dua, yaitu ini tentang irisan kerucut atau connect sections. Nah, sebelum kita mulai ke soal ini ya, kita bakal bahas sedikit tentang connect sections.
Jadi mungkin untuk beberapa orang sulit yang nge-visualisasikan connect section itu apa. Jadi di sini sedikit visual saja, kira-kira connect section itu gimana. Nah, pertama-tama biasanya untuk suatu irisan kerucut itu kita bakal ada suatu nilai namanya nilai eksentrisitas atau eccentricity. Dan eccentricity ini bernilai antara eh ini nilainya itu antara 0 hingga tak hingga. Jadi dia nggak bisa 0, tapi bilangan setelah 0 itu bisa. Jadi contohnya kalau misalnya di sini kita masukkan ekspresi negatif itu nggak ada irisannya, nggak ada hiperbola, parabola, ataupun elips. Kalau misalnya ini 0 itu juga nggak bisa. Tapi sedangkan kalau misalnya ini 0,1 itu ada elipsnya. Meskipun ini kecil banget ya. Ya inilah elipsnya gitu. Nah, di sini karena eksentrisitasnya kecil jadi nampaknya kayak lingkaran, tapi ini elips. Nah, kalau misalnya kita perbesar, misalnya ini 0,7 gitu, nah kita bakal nampak elips yang lebih bagus gitu. Nah, jadi untuk suatu elips, sebenarnya cara membangun elips itu ada dua titik yang baru kita perhatikan. Yang pertama ada titik fokusnya, yaitu yang ini. Terus yang kedua ada nama directrix, atau yang ini. Jadi dengan dua acuan ini kita bisa menggambar suatu elips berdasarkan kita nggak usah terlalu masuk ke gimana cara perhitungannya. Intinya kalau kita katakan bahwa eh, jarak titik ini ke jarak titik ini ke suatu titik fokus ini ke suatu sisi di elips ini sama dengan eh, punya rasio terhadap jarak dari titik ini yang tadi ke garis directrix ini. Terus rasionya itu adalah si eccentricity ini, gitu. Itu gak usah terlalu dihafal teorinya karena harusnya itu gak keluar. Tapi ya ini untuk nge-highlight aja gitu. Jadi kalau misalnya nilainya itu eksentrisitasnya antara 0 sampai 1 itu bakal membentuk suatu elips. Jadi ini 0,9 masih elips. Oh, 0,999 juga elips gitu. Ya udah terlalu besar sih elipsnya, tapi ya percaya aja itu elips lah, bukan parabola. Nah, kemudian kalau tepat di satu itu bakal membentuk parabola. Eps, sorry. Ini bakal membentuk parabola. Saya ini parabola bukan elips yang sangat besar. Nah, kemudian kalau misalnya dia lebih besar dari satu, maka dia bakal membentuk yang namanya hiperbola. Misalnya 1,1. Yang deh, 2 deh. Nah, ini bakal membentuk hiperbola gitu. Jadi hiperbola itu kayak gini, dia bakal terbentuk dari dua kurva yang bentuk kayak dua parabola gitu, pretty much. Nah, jadi kalau eksentrisitasnya antara 0 sampai 1, itu membentuk elips. Kalau misalnya di satu, dia bakal membentuk parabola. Terus kalau dia di lebih besar dari satu, dia bakal membentuk hiperbola. Nah, kurang lebih gitu. Nah, untuk perhitungan soal nih, oh, sebelum kita masuk ke perhitungan soal ini, sekali lagi, kita bakal bahas kira-kira untuk bentuk rumus untuk masing-masing ini gimana. Untuk X itu bentuknya bakal kurang lebih kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi bentuknya harus sama dengan 1 ya di sini ya. Kalau untuk parabola itu biasanya bentuknya itu Y X biasanya berapa ya? Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4px gitu. Di mana P itu konstanta. Di sini AB juga konstanta ya. Kalau hiperbola dia mirip elips, tapi tandanya dibalik. Ini jadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat gitu. Jadi beda tanda doang. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu persamaan ini, kita harus mengubah itu jadi salah satu dari ini gitu. Pertama-tama bisa kita perhatikan bahwa dia pasti bukan parabola. Kenapa? Karena di sini X-nya kuadrat, Y-nya kuadrat. Tapi di sini kalau kita lihat persamaan parabola itu salah satu aja yang kuadrat. Parabola juga bisa gini ya. Kuadrat sama dengan 4P. Nah, tapi dia gabungnya salah keduanya ini karena ya dua-duanya kuadrat gitu. Berarti antara X atau hiperbola. Di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi kita bisa cukup yakin bahwa ini adalah hiperbola, bukan elips. Kemudian, tapi kan di sini bentuknya belum sama dengan satu. Di sini masih sama dengan 0. Maka untuk bisa sama dengan satu ya, kita pindahin konstanta yang min 400 ini ke sini gitu, ke kanan.
Jadi untuk nomor 2, 4x kuadrat dikurang y kuadrat kurang 400 itu bisa kita pindahin min 400-nya ke kanan dengan cara menampakkan 400 ke kedua sisi. Jadi ya 4x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 400. Untuk 4 ini jadi 1 ya kita 400 ya kedua sisi. Ini jadi x kuadrat per 100 dikurang y kuadrat per 400 sama dengan 1. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ini bentuknya persis suatu elips gitu. Sorry, suatu hiperbola. Kemudian ditanya pertama adalah garis asimtot. Garis asimtot pada hiperbola itu, eh, kalau misalnya ini hiperbolanya, maka garis asimtotnya adalah, bisa kita hitung kan? Eh, harusnya sih, ya sama dengan min 3 per 2 X. Bukan. Udah, kita pakai yang baru aja. Garis asimtot itu seperti yang pernah kita pelajari di sebelumnya, di bab berapa ya? Pokoknya di semester lalu. Nah, kalau ini parabolanya, maka garisnya itu adalah Y sama dengan 2X yang asimtotnya. Nah, itu satu garis yang kayak mendekati banget atau sebagai batasannya gitu. Kayak garis merah ini, hiperbola ini gak akan pernah melewati asimtot ini gitu. Dia hanya akan sangat berdekatan. Itulah asimtotnya. Nah, untuk perhitungannya itu, perhitungan asimtotnya kita pakai rumus Y sama dengan B per A. Nah, B dan A itu seperti yang udah di sini gitu. Jadi B itu koefisiensi Y-nya, seper B kuadrat itu koefisiensi Y-nya, seper A-nya itu, seper A kuadrat itu koefisien X. Jadi A kuadrat sama dengan 100 dong dalam kasus ini, atau A sama dengan 10. B kuadrat juga sama dengan 400, atau dengan kata lain, B sama dengan 20. Sehingga kalau kita mau ngitung asimtotnya, ya itu adalah Y sama dengan 20 per 10X, atau dengan kata lain, 2X. Sesuai yang di sini, ini asimtotnya 2X. Nah, tapi kalau kita praktekkan, ini bentuknya juga X gitu ya, menyilang gini kan. Dia harusnya ada satu parabola lagi, yaitu ya di negatifnya gitu. Kita balik tandanya aja, itu di X min 2. Jadi min asimtot satu lagi itu ada di Y sama dengan min B per A X, atau dengan kata lain itu di Y sama dengan min 2X gitu. Nah, pertanyaannya mungkin adalah kenapa di sini kita pakai yang positif bukan yang negatif? Ya, sebenarnya sama aja sih mau ngambil yang positif atau negatif, tapi di sini sebenarnya kita mutlakkan gitu. Ini mutlak dulu ya baru negatif, bukan negatif baru mutlak. Jadi, untuk ngitung asimtotnya kita bakal pakai rumus ini. Diingat aja, sebenarnya ada cara lain itu pakai manfaatin nilai eksentrisitasnya dan sebagainya gitu, tapi itu lebih ribet. Paling gampang itu sih langsung gini. Nah, jadi ada dua asimtot yaitu di Y sama dengan 2X sama Y sama min 2X. Kalau untuk ngitung titik fokus itu juga gampang dihitung. Sebenarnya ada dua cara, sekali lagi kita selalu bisa manfaatkan sifat eksentrisitasnya, yaitu sesuai menggunakan definisi dari parabola, tapi ada rumus yang lebih cepat, yaitu kita boleh pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Di mana C adalah koordinat X dari, atau absis dari titik fokusnya. Jadi kalau kita hitung ini bakal jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat yaitu 100 dan B kuadrat yaitu 400. Jadinya C kuadrat sama dengan 500, atau dengan kata lain C kuadrat, C adalah 10 akar 5. Sekali lagi C ini absis dari titik fokusnya, sehingga titik fokus itu ada di C, sorry kok, C, 0, atau dengan kata lain itu ada di 10 akar 5, 0. Nah, tapi kalau hiperbola kita perhatikan ini kan ada dua ya. Jadi technically kalau kita cerminkan ini, itu juga jadi fokus karena ya hiperbola itu kayak pencerminannya gitu kan. Ini kalau dicerminkan dapat ini gitu. Jadi kalau titik fokusnya ada di 10 akar 5,0, maka satu yang lagi ada di pencerminannya yaitu di min 10 akar 5,0. Jadi ada dua titik fokus.
gitu. Untuk elips dan hiperbola itu bakal selalu ada dua titik fokus. Untuk parabola itu bakal ada satu aja, gitu. Oke, jadi untuk soal nomor 2 udah selesai. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Oh ya, sebagai catatan aja, gimana caranya menghitung titik fokus pada elips itu, em, kalau pada elips, kalau kita gambarkan kan elips kurang lebih, udah kita gambar elips di sini aja. Misal elipsnya itu ini 36, ini 25, 1, dan 25, 16. Nggak nampak. Oke, kalau aman. Nah, untuk ngitung titik fokusnya itu ada di, nggak, ini jelek angkanya. Jangan. Oh ya, ini deh. 16 gitu. Titik fokusnya itu harusnya ada di 25 kurang 16, 3,0. Nah, titik fokusnya itu di 3,0. Nah, cara ngitungnya adalah C kuadrat sama dengan akar. C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Yaitu ya 25 kurang 16 di akar gitu. C kuadrat sama dengan 25 kurang 16, C kuadrat sama dengan 9, atau titik fokusnya di 3 dan min 3. Jadi ada dua, seperti yang dijelaskan tadi, karena ini kayak saling mirror gitu, maka ada dua titik fokus gitu. Untuk pembuktiannya sendiri ya pasti pakai sifat eksentrisitas tadi. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sebenarnya tidak susah. Kita, meskipun sebenarnya ini jadi satu materi di pas kuliah ya, tapi sebenarnya ini kalau kita cukup ngerti soal turunan aja udah bisa ngerjain gitu. Nah, cara ngerjainnya itu ya pertama kita lihat untuk soal ini udah kita diminta ngitung D, DX, tapi X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Mereka sama-sama terhadap T, tapi kita nggak bisa langsung turunin D terhadap Y terhadap X itu, karena X-nya bukan variabel. Di sini yang jadi variabel itu T. Nah, jadi kita bakal manfaatin shift turunan. Nah, pertama kita turunkannya dulu. Kalau untuk mau dapat D sama DX ya itu kita turunkannya dulu. Misalnya X sama dengan ini. Berapa? 7 cos 4T. Ya untuk dapat DX-nya kita turunkannya dulu. Nggak apa-apa. Meskipun nggak ada Y-nya langsung, tapi bisa kita kerja nanti. Saya DX per DT itu berarti jadi negatif 28 sin 4T. Terus kemudian kalau Y-nya sama dengan berapa? 4 sin 4T ya. 4 sin 4T. Maka kalau kita turunkan dapatnya DY per DT sama dengan 16 cos 4T. Kemudian kalau kita menghitung DY per DX, ya sebenarnya kalau kita balik ini jadi DT, kita balik ini jadi DT per DX. Ini kan jadi negatif 1 per 28 sin 4T. Kalau kita kalian ini kedua ini, maka T-nya bakal saling mengcancel. Sehingga DY per DT dikali DT per DX itu bakal dapat DY per DX, yaitu yang kita mau. Atau dengan kata lain ini adalah 16 cos 4T per eh, negatif 28 sin 4T. Kalau kita sederhanain, kita bakal dapat, ini harusnya bisa dibagi 4, negatif 4 per 7, kotangen 4T. Dan kita udah dapat bentuk sesuai yang diminta di soal. Ini kotangan 4T, ini negatif di sini. Jadi kalau A dan B itu, ya berarti A-nya 4, B-nya 7. Dengan kata lain, A plus B adalah
11. Jadi kita udah dapat untuk nomor 3A. Nah, kemudian untuk nomor 3B kita diminta ngitung gradien garis singgung kurva. Nah, gradien garis singgung kurva. Biasanya kalau kita mau ngitung garis singgungan berarti ya kita manfaatin kita dapat dx-nya yaitu ini min 4/7 kotangen 4T. Ya, kalau mau ngitung gradiennya ya kita tinggal masukin ke rumusnya ini. Yaitu kita masukin T sama dengan V/3. T sama dengan V/3. Dan kata lain, dy/dx itu adalah negatif 4/7 kotangen 4V/3. Atau ini adalah, nah, nggak ingat kan? Ayo, apa kita coba gitu. Kotangen itu namanya sepertangen. Tangen 4/3 berapa? Tangen 4V/3. 4 ini 150 derajat. Berarti jadi berapa? 240. 40 derajat. Tangen 240 derajat itu berapa? Jadi ya aku juga agak hafal. Oke. Aku nggak hafal nilai-nilainya, tapi mari kita hitung di sini aja langsung. Ini bisa kita pecah jadi tangen 180 derajat plus 60 derajat gitu. Terus kalau tangen 180 per X itu coba kita lihat langsung garis lingkaran sinus. Kalau 150 per 60 itu harusnya di sini ya. Di sekitar 60 derajat. 60 derajat di sini. Berarti ini panjangnya 1, sehingga ini kalau kita ngambil sin, kalau kita mau ngitung tangannya, berarti tangan itu depan per samping. Depan per samping. Berarti kalau segitiga gini, ini depannya itu 60 derajat, berarti depannya akar 3. Ini 2, ini 1. Terus kemudian berarti depannya adalah akar 3. Sorry, negatif akar 3 karena ini kan ke bawahnya negatif ya. Jadi jawabannya itu, saya ini kan menuju ke arah negatif nih. Ini harusnya negatif akar 3, berarti jawabannya adalah negatif akar 3. Bisa pantau. Mari kita konfirmasi bentar. Tangan 4V/3. Oh, sorry. Ya, akar 3. Tangan 4V/3-nya akar 3. Akar 3 atau negatif akar 3? Akar 3. Iya, harusnya akar 3 juga, karena ini sama-sama negatif kosong sini. Oh, sorry, sini ini juga negatif, maaf. Ini harusnya negatif juga, jadi ya, ini jadinya akar 3 ya. Negatif akar 3, bukan negatif itu ada akar 3, sorry. Jadi ya, gitu. Jawabannya itu akar 3 dan gradien. Berarti gradiennya itu akar 3. Itu nilai dari, sorry, bukan. Ini akar 3 berarti gradiennya itu negatif 4 akar 3/7. Atau negatif 4/7 akar 3. Dan gitu untuk nomor 3A dan 3B. Apakah ada pertanyaan? Itu kan sebenarnya juga dia untuk tiga tanah itu lah, tiga tanah itu, tiga ini. Dan ternyata aku tahu sampai itu kan nggak boleh, kamu nggak tahu dalam sewa orang kok ada kan lain. Oke, kalau nggak ada yang komen, I assume nggak ada pertanyaan. Next kita bakal lanjut ke nomor. Sekali lagi nomor 4 tuh meskipun nih integral nih kurva parametrik, tapi ya kita nggak usah bingungin soal parametriknya gitu. Kita bisa ngitung kayak biasa aja. Di sini ada y sama dx. Gimana cara kita bisa dapatin y? Oh, y-nya itu ya udah ini gitu. Gimana cara kita bisa dapatin dx? X-nya itu gini. Kalau kita mau dapat dx ya kita turunin. Setting. Sebenarnya untuk nomor 4 caranya juga sama. X sama dengan 2t+3. Kalau kita mau dapat kalau kita mau dapat x ya kita turunin. Jadi dx sama dengan 2 dt gitu. Kayak ya biasalah kalau misalnya kita sebenarnya kan ya, misalnya kalau kita turunin kan langsung dx per dt sama 2. Atau dengan kata lain ya dx sama dengan 2 dt gitu.
Kalau untuk Y ya, Y-nya tetap T pangkat 3 plus 4. Terus udah, kita tinggal hitung aja integralnya. Integral Y dx itu sama aja dengan integral 2 dikali T kubik plus 4 dx. Sorry, ini integral dari 5 sampai 7. 5 hingga 7. Dan kalau kita selesaikan, berarti ini kita bisa, ini konstanta, kita tarik aja dulu ke depan. Oke, integral 5 sampai 7 dari T kubik plus 4 dx. Kalau kita boleh langsung selesaikan aja ini, berarti dapatnya 2. em, T kubik kalau kita integralkan, berarti dapatnya T pangkat 4 per 4 ya. Ditambah 4, diintegralin dapatnya 4T. Terus ini kita ngambil batasnya di 5 sampai 7. 2, 7 pangkat 4 per 4 ditambah 4 dikali 7 dikurang 5 pangkat 4 per 4 ditambah 4 kali 5. Sorry, ini kurang. Ya, ini dikurang. Sorry, ya, oke. Nah, kemudian ini 7 pangkat 4 itu berarti berapa? 343 dikali 7, 2401. Per 4 ditambah 28 dikurang 625 per 4 dikurang 20. Terus ini bakal dapatnya 2 dikali. Ini sebenarnya kita hitung manual aja ya guys ya. Nggak usah pakai trik-trik matematika lainnya. Langsung aja hitung ini 97 berarti 23 kurang 6 itu 17. 1776 per 4 dikurang, ditambah 8. 1776 bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 2 bisa. Berarti ini dapatnya 1776 dibagi 2 ditambah 16. 1726, 6 bagi 2 itu berarti 8, 8, 8 plus 16. Benar nggak? Harusnya benar. Atau dengan kata lain ini adalah 904. Oke, jadi untuk soal nomor 4, itu jawabannya adalah 904. Gilirannya radio. Oke, apakah ada pertanyaan? Harusnya ini soalnya tidak terlalu sulit ya. Presley itu batasnya nggak dalam T ya? Yang mana? Oh iya, batasnya harus diubah ke T. Oh iya, betul. Maaf, thank you. Ini kan T ya, berarti ini karena ini terhadap X, ini harusnya terhadap T. Oke, maaf. Thank you, Clark, yang gue lupa, bener. Maaf. Um, kan ini batasnya dalam T, tapi sedangkan ini integral terhadap X. Berarti kita harus mengubah dari terhadap T terhadap X. Kalau T-nya menuju 5, kalau T-nya sama dengan 5, maka ya X-nya itu, X itu kan 2T plus 3 ya. Berarti itu adalah berapa? 13. Terus kalau T yang menuju T yang menuju 7, maka X-nya itu menuju 2T plus 3, atau dengan kata lain itu adalah 17. Oke, jangan salah. Ini lebih teliti ya guys ya, jangan kayak aku. Berarti ini semuanya dari, wah angkanya makin besar dong. Ya, aku coba. Ini jadi 13 sampai 17. 13 sampai 17. Sampai 17 juga.
Ya, hapus aja semua di bawahnya. Ya, angkanya nggak salah. Jadi kayak dua tambah tiga sama dengan lima, dua tiga, dua tambah tiga tujuh, hitungnya dua. Aku salah lagi ya. Kembali. Kan ini, oh ini, oh 5 nya terhadap X. Maaf. Oke, Oh ya, 5 terhadap X. Sorry. Benar. ya. Kita Tidak teliti guys. Makanya. Ini 5 terhadap X ya, bukan terhadap Y. Karena di sini ini kan X. Ini 5 nya terhadap X gitu. Jadi ini harusnya X sama dengan 5, maka dengan kata lain T-nya itu adalah 1. Kalau X-nya sama dengan 7, maka dengan kata lain T-nya adalah 2. Jadi kalau ini integralnya sekarang semua terhadap T, ini semua T sebenarnya di belakang. Ini harusnya 1 sampai 2. Jadi angkanya sebenarnya kecil ya. Wah, ini juga 1 sampai 2. Oke, oh, nanti kok. Ya, nanti. Jadi ini jadinya berapa? 8, 16 per 4 ditambah 4 kali 2 dikurang, ini 16-nya lapangan 4 ya, sorry, langsung hitung. 1/4 ditambah 4 dikali 1. Sudah. Jadi 2 dikali 4 ditambah 8 dikurang 1/4 ditambah 4. Dikurang 4. Berarti ini jadi 8 kurang 4, 1/4 atau berapa tuh? 31/4 dikali 2. Ini 31/2. Oke, gitu ya. Thank you ya, tadi udah ngingetin. Ya, jawabannya itu 31/2, bukan angka tadi. Jangan lupa ini semua terhadap X. Kalau cara tahunya itu ya dari ini X-nya di sini, ini 5 ini 5-nya sini, ini X. Tadi terhadap X. Karena integral kita terhadap T ujung-ujungnya. Jadi ya ini semua jadi. Terus batasnya juga diubah terhadap si X gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kenal tadi berubah dari X ke dt. Oke, nah jadi em, kenapa berubah dari dx ke dt? Nah, meski kan ini integralnya y dx gitu. Tapi kita nggak punya kan kita nggak punya nilai x yang langsung. Kita punya nilai x terhadap t, tapi ini bukan, tapi y-nya nggak terhadap x. Gimana dong supaya bisa? Ya, cara paling gampangnya adalah kita ubah dua-duanya terhadap t. Karena kita punya x terhadap t, kita punya y terhadap t juga. Jadi cara paling gampang untuk kita ngerjain integral ini ya dua-duanya diubah jadi t. Yaitu kalau dx diubah jadi dt, kalau y-nya diubah jadi terhadap t. Kita udah tahu gimana caranya dapat, kita udah tahu nilai dari y itu, yaitu t kubik tambah 4. Gampang, tinggal masukin. Tapi kita nggak punya dx. Nah, gimana cara kita dapat dx? Kita tahu, maksudnya ini, sorry, kita punya dt. Ini kan y jadi t kubik. Tapi ini tetap x. Nggak bisa dong. Nggak bisa integralnya pakai integralnya terhadap dua buah variabel berbeda gitu. Kan jadinya bakal ada masalah. Nah, jadi di sini untuk dapatin dt-nya, ya kita ambil nih. Ini kan dx nih. Kita punya x. Cara dapatnya gimana? Ya turunin aja. Jadinya kita bakal dapat dx sama dengan 2 dt. Tinggal diturunin nih ya gitu. Terus kalau udah diturunin ya berarti dx sama dengan 2 dt, y-nya itu sama dengan t kubik tambah 4. Ini mirip kayak pas kalau ngerjain apa namanya? Integral pecahan, pecahan integration by parts. Itu kan kita ada ngubah dari UDV ke VDU. Nah, cara triknya itu kurang lebih cara mikirnya sama gitu. Anggapnya ini salah satunya U, ini salah satunya V gitu. Terus udah. Dan jangan lupa, jangan kayak aku tadi, ini tolong diubah. Ini 5-nya terhadap X, bukan terhadap T. Kita integralnya terhadap T, jadi ini diubah. Oke. Ada yang nanya. Nomor 4 tadi. Tiga B. Yang kotannya lima ini.
Oh, bukan musik, dia nanya ke aku. Oh, jadi apa pertanyaan apa? Itu coba lihat 3B. Mereka khawatirnya kamu ngitung tangnya belum kamu flip kan dari akar tiga kan. Tapi itu kan kotannya hasilnya. Coba Jadi ada kesalahan kah yang kotangan? Oh ya bener, ini tan ya, bukan kotangan. Thank you. lihat. Ini oke, ini tadi kita ngitungnya terhadap tan, jangan lupa ini tan. Sorry banget gak teliti hari ini. Semoga besok lebih teliti dan semoga teman-teman juga pada teliti besok. eh ini benar, ini harusnya kotangan. Ini kelihatan akar tiga, berarti kotangan adalah seper akar tiga. Ini seper akar tiga. Seper akar tiga. Atau kalau mau disimplify lagi ya kita bakal dapat Akar tiga 4 negatif 4 akar tiga. 4 per 21 akar tiga. Ya ini jawaban benar ya. Oke, thank you udah clarify. dan Oke, I think untuk dari aku sampai sini selanjutnya bakal dilanjutin sama Radit. Thank you semua. Oke, next kita bakal lanjut ke nomor 5. Oke, jadi diberikan sebuah vektor U 2 min 3 6 dan vektor V sama dengan 4 min 1 min 5. Nah, pertanyaan yang A itu sudut yang terbentuk antar kedua vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk arc cos dari min A per B akar C. Nah, pertama-tama mungkin aku langsung ke rumusnya itu. Kan kita punya ya, kalau misalnya ada U kali V. Sorry. Apa? Jadi misalkan ada vektor U kali vektor V itu bakal jadi vektor panjang dari U dikali panjang dari V dikali cos theta. Nah, berarti kalau kita pindahin ruas, dia bakal jadi cos theta itu sama dengan U dikali V, ini vektor ya jangan lupa, per panjang dari U kali panjang dari V. Oke, berarti sama dengan, nah kalau misalnya ada U kali V, berarti dia tinggal misalnya yang I dikali sama I, J kali sama J, yang K juga K sama K gitu. Berarti di sini kita punya 2 kali 4 ditambah min 3 kali min 1 ditambah 6 kali min 5 per panjangnya gitu ya. Nah, panjang dari U kita bisa carinya pakai Pitagoras. Jadi U panjangnya gitu sama dengan akar dari
Eish. Dia itu akar dari 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, itu sama dengan akar dari 4 tambah 9 tambah 36. Berarti sama dengan 4 tambah 9 tambah 36 kan 49 ya? Berarti sama dengan 7. Nah, sekarang kalau panjang dari V itu berarti sama caranya, tinggal diakarin. Berarti 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 16 tambah 1 tambah 25. Berarti sama dengan akar 42. Nah, berarti di sini kita tinggal masukin aja ya. Berarti 7 kali akar 42. Berarti sama dengan 2 kali 4, 8. Min 3 kali min 1 berarti plus 3. 6 kali min 5 berarti minus 30 per 7 akar 42. Berarti sama dengan min 19 per 7 akar 42. Nah, berarti di sini kita punya A-nya itu 19, B-nya itu 7, dan C-nya itu 42. Ya, berarti kita punya A dikurang B ditambah C itu sama dengan 19 min 7 tambah 42. Sama dengan 54. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Hmm. Oke, mungkin aku lanjut dulu yang B. Jadi kita disuruh cari proyeksi ya. Nah, di sini misalkan aku punya vektor U nih. Kayak gini ya. Terus ada vektor V gitu. Aku bakal nyari panjang dari proyeksinya. Vektor dari proyeksinya. Misalnya ini V, misalnya ini proyeksinya. Katakan aja misalnya ini vektor P gitu. Berarti kan kalau misalkan aku misalin ini theta, berarti kan kita punya panjang dari P itu kan sama dengan eh, panjang dari U cos theta ya. Nah, karena ini segaris nih, si vektor P sama vektor V, kita tuh bisa nulis si vektor P gini, sama dengan C kali vektor V. Dengan C itu konstanta, karena dia segaris gitu. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan aku punya, berarti kan kalau misalnya mau nyari C, kita bisa nyari dengan vektor P per vektor V ya. Ya kan? Terus berarti sama dengan, bentar, kayaknya ada yang salah deh. Itu arksin, ini arkos ya, yang tanya. Yang A kan ya? Dia arkos. Terus yang kita cari di sini juga udah cos theta kan? Berarti kalau mau nyari arkosnya itu 54. Apa? Ini min 19 per 7 akar 42.
Nah ya, Arkos ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Aku ulang, bentar. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nyari reaksi dari U terhadap P, terhadap vektor P, vektor V, itu tuh berarti kalau nggak salah tulisnya gini ya. U, V, itu sama dengan si U, vektor U, kali vektor V, per panjang dari U, panjang dari V kuadrat, dikali vektor dari V, gitu. Itu kalau U terhadap V ya, berarti kalau V terhadap U tinggal dibalik aja. Nah, tadi kita udah tahu si U-nya kan 2min36, V-nya 4min15 ya. Terus kita tahu U kali V-nya kan min 19. Ini berarti langsung aja. Min 19 per panjang dari V-nya akar 42. Tapi dikuadratin jadi 42 kali vektor V. Vektor V-nya 4min15. Nah, ini udah jawabannya sih sebenarnya. Tinggal dikali aja berarti min 76 per 42, 19 per 42, min 95 per 42. Gitu. Ada yang ingin ditanyain dulu mungkin? Oh iya. Oke, ini balik lagi tadi ada yang nanya yang A. Jadi kan kita udah punya nih, cos theta itu segini kan, min 19 per 7 akar 42. Berarti kan kita peroleh sebenarnya theta itu sama dengan arcos dari ini kan, min 19 per 7 akar 42. Nah, dia itu udah sesuai nih sama bentuknya, sama formatnya. Cos min 1 dari cos, cos, cos dari min A per B akar C gitu. Oke, oke. Thank you ya. Nah, kira-kira gitu buat jawaban A sama B. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, aku rasa lanjut aja ya dulu ke nomor 6. Ada suatu partikel bergerak pada ruang dengan vektor posisi saat T, yaitu RT sama dengan 5 cos T sin T I tambah 6 cos kuadrat TJ min 4 cos T K. Yang pertama, disuruh cari vektor kecepatan partikel pada saat T sama dengan pi per 2. Nah, seperti yang kita udah belajar juga di fisika gitu ya. Jadi kan kalau kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Jadi kalau misalnya kita mau nyari Vt, itu berarti dr per dt. Atau lebih enaknya gini aja. Berarti sama dengan R aksen T. Berarti ini turunin nih, 5 cos T sin T di I dulu ya. Berarti kan kalau kita pakai aturan yang perkalian, misalkan ada U kali V, dia itu kalau diturunin jadi gini. U aksen V tambah U V aksen kan.
Berarti di sini U aksennya min sin T 5 kali min sin T jadi dia 5 min sin T V berarti sin T aja. Terus ditambah U cos T dikali dengan V aksen berarti cos T. Gitu. Ini yang I. Terus kalau yang J berarti kan kita pakai aturan fungsi ya. Berarti kita turunin dulu si cos kuadrat T-nya berarti 6 dikali 2 dikali cos T terus dikali turunan dari cos T ini sendiri. Berarti dikali min sin T. J. Terus 4 cos T itu kita turunin juga kan. Berarti jadinya min 4 min sin T. Nah ini berarti kan sama dengan 5 min sin kuadrat T tambah cos kuadrat T I. Terus ditambah, ini kan minus ya, berarti min 12 sin T cos T J. Terus ditambah 4 sin T, 4 sin T K. Nah, ini bisa disederhanain lagi sebenarnya yang I. Cuman kan kita disuruh carinya yang T pi per 2 ya. Berarti kalau mau nyari pi per 2, tinggal masukin substitusi T sama dengan pi per 2. Berarti sama dengan 5 kali min sin kuadrat pi per 2 tambah cos kuadrat pi per 2 I. Terus dikurang 12 sin pi per 2 cos pi per 2 J ditambah 4 sin pi per 2 K. Nah, ini disederhanain aja. Kan sin pi per 2 itu kan berarti 90 derajat ya. Sedangkan kita tahu kalau cos 90 itu 0. Berarti ini 0. 5 kali. Sedangkan kalau sin 90 itu 1. Berarti ini min 1 kuadrat tambah 0 ya. Berarti min 1 aja. Terus yang ini karena cos pi per 2-nya itu 0, berarti kan 1 ini kan jadi 0 ya. Berarti tambah 0J, terus ditambah sin pi per 2. Pi per 2-nya kan itu 1 ya, berarti 4K. Berarti sama dengan min 5I tambah 4K. Nah, itu buat jawabannya A. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, kalau itu aku rasa mungkin aku bisa lanjut ya. Oh iya, mau ngingetin kalau misalnya yang dicari itu percepatan partikel, berarti tinggal diturunin lagi ya terhadap si P-nya. Oke, kita lanjut ke B. Misalkan pada T sama dengan pi per 2, partikel berada di titik A. Persamaan bidang melalui titik A dan tegak lurus dengan kurva lintasan partikel dapat dinyatakan dalam bentuk demikian. Nah, itu kan. Berarti pertama kita harus cari dulu posisi R di ketika T sama dengan pi per 2. Berarti kan kita dapat nih R pi per 2 itu sama dengan 5 cos pi per 2 sin pi per 2 I. Terus itu ditambah 6 cos pangkat 2 pi per 2 dari J. Terus dikurang 4 cos pi per 2 dari K. Di vektor K. Oke, berarti kan tadi kita tahu ya cos pi per 2 kan 0 ya. Berarti ini 0, ini 0, ini 0 juga. 0J, ini juga 0 ya.
Berarti itu posisi awalnya tuh ada di vektor 0,0,0. Nah, terus disuruh cari persamaan bidang yang melalui titik A dan tegak lurus kurva pada tegak lurus dengan kurva lintasan partikel, ya kan ya. Berarti di titik pi per 2 itu kan tadi kita udah nyari ya si turunannya. Jadi kan kalau misalkan kita punya suatu kurva, misalkan ada kurva YX, YT gitu. Berarti kan kalau yang kita pelajarin semester 1 tuh turunannya si DY per DT-nya ini kan gradien kan? Gradiennya. Di mana gradien garis singgung. Berarti dia itu sebenarnya bersinggungan dengan keluarnya dari si kurva gitu. Atau dalam kasus ini tuh sama bidangnya. Berarti kan kita mau nyari ya persamaan bidang yang melalui titik A ya. Berarti tadi kan titik A-nya udah dapat nih 0,0,0. Sekarang kita harus cari si titik N-nya gitu, yang titik normalnya. Nah, itu gimana? Itu bakal sama sama yang ini, yang atas. Karena dia turunannya di turunan R-nya, terus ada di titik T sama dengan pi per 2 gitu. Berarti kita punya si N-nya itu sama dengan min 5, 0, 4 gitu. Berarti kalau mau nyari persamaannya kan berarti kita bisa dapat dari min 5 X min 0, ini ya, misalkan ini kan A, B, C gitu. Terus ini X0, Y0, Z0. Berarti min 5 X min 0 tambah 0 Y min 0 ditambah 4 Z min 0 sama dengan 0. Berarti kita keluarin aja 5X tambah 4Z sama dengan 0. Gitu. Jadi persamaan bidangnya itu min 5X tambah 4Z. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Misalnya ini commute ya.
Nah ya, sorry ya. Jadi aku tadi lagi ngebuat bidangnya dulu di GeoGebra. Ini udah di-set. Oh, udah ya? Oh, udah. Jadi kalau Tunggu kita lihat itu nih, vektornya kok ini kan kita tadi punya 5, bidang ya. 4. Itu Sebenarnya ini bidangnya vektornya belum kok tahu ya. 5. Nah, yang kita tahu tadi cuman si titik awalnya 0,000. Terus kita mau nyarikan apa? Bentar. Persamaan yang melalui titik A dan tegak lurus kurva lintasannya kan. Tadi kan aku bilang nih, dia itu kan garis berarti kan turunannya itu kan sama aja kayak garis singgung ya. Itu kalau kita lihat di kurvanya, ya kayak gini nih, di 0,00. Nah, sebenarnya ini ada bidangnya, cuman nggak aku gambarin karena mungkin agak susah. Nah, ini salah, bentar. Nol. Nah, jadi kalau kita lihat di grafiknya ya, itu tuh ada, nah ini nih bidangnya nih, Win 5X plus 4Z. Nah, dia ada garis normalnya. Jadi dia emang bakal 90 derajat itu karena tadi yang dia merupakan garis singgung dari kurvanya di titik T sama B per 2. Kira-kira gimana? Paham nggak? Ada yang masih kurang ngerti gitu? Mungkin ini contohnya kurang kelihatan ya, soalnya dia pusatnya tuh di 000. Jadi kalau misalnya di titik lain gitu, di suatu titik, dia bakal mungkin lebih kelihatan. Tapi untuk tahun ini dia di 000 gitu. Halo, izin bertanya boleh? Halo? Oke, lanjut nomor 7 ya. Jadi di sini bakal dicari akar 2pi dari integral min hingga sampai hingga dari x kali x pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Oke, pertama mungkin biar enak tuh kita cari integral dari ini dulu ya, tanpa batas gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatiin nih, misalkan aku misalin U itu sama dengan min x pangkat 2 per 2. Berarti du sama dengan min 2 kali setengah x kan.
dx. Berarti du itu sama dengan min x dx. Atau dengan kata lain, dx itu sama dengan min per x du. Nah, berarti kalau kita masukin ke persamaan ya, ke integralnya gitu, dia ada x kali e pangkat u kali min per x du kan. Berarti sama dengan min e pangkat u du. Atau sama aja kayak min e pangkat u lagi kan. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya balikin lagi ke x, dia bakal jadi min e pangkat min x pangkat 2 per 2. Nah, sekarang bakal dipakai integral ya. Jadi misalkan ada tahingga sampai min tahingga dari x kali x pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Nah, berarti kan caranya kita percaya kayak ke 0 gitu. Berarti tahingga sampai 0 dari x e pangkat min x pangkat 2 per 2 dx tambah 0 min tahingga dari sama ya x pangkat x kali e pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Nah, ini kan aneh ya, misalnya pangkat tahingga gitu. Berarti kita kayak tadi kita buat limit. Jadi misalkan ada suatu A mendekati tahingga sama B mendekati min tahingga. Berarti kan bentuknya jadi kayak gini. Limit kok salah. Dia berarti x menuju A x menuju T. Sorry. Limit A menuju tahingga dari 0 sampai A ya. Dari x pangkat x kali e pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Terus yang ini juga diubah jadi limit B menuju minus tahingga dari B sampai 0 sama x kali x pangkat min x pangkat 2 per 2 dx. Nah, tadi kan kita udah dapat ya integral dari yang biasa ini sama aja kayak min e pangkat min x pangkat 2 per 2. Berarti ini bisa diubah jadi limit A menuju tahingga dari min e pangkat berapa? Min x pangkat 2 per 2 A dari 0 sampai A ditambah limit B menuju min tahingga dari min E pangkat min X pangkat 2 per 2 dari B sampai 0. Nah, kita langsung pecah aja. Berarti kan limit A menuju tahingga dari min E pangkat min A pangkat 2 per 2 dikurang min atau min ini kita keluarin dulu deh. Bentar. Biar lebih enak. Ini kan sama aja kayak minus limit A menuju tahingga dari E pangkat min A kuadrat per 2 min pangkat 0. Ini juga jadi keluarin. Minnya berarti minus limit B menuju min tahingga dari E pangkat 0 dikurang E pangkat min B pangkat 2 per 2. Oke, ini kan 1 ya. Ini kan min, aku pecah dulu deh. Min limit A menuju tahingga E pangkat min A pangkat 2 per 2 tambah 1 dikurang limit B menuju min tahingga. Salah. Min 1 tambah limit
B menuju min hingga dari B pangkat min B pangkat 2 per 2. Nah, berarti ini kan habis nih, coret. Berarti tinggal sisa yang ini kan, 2 ini. Nah, sekarang kita coba aja cek nih. Si E pangkat ini kan sama aja kayak 1 per E pangkat A pangkat 2 per 2 kan. Itu tuh sama dengan, karena A yang menuju hingga gitu, berarti kan A pangkat 2 per 2, itu kan berarti sama dengan menuju pangkat, hingga pangkat 2 per 2. Nah, itu tetap sama dengan hingga gitu. Berarti di sini kita punya tadi min limit ini kan, tambah ini min juga ya harusnya. Minus, terus ini berarti minus juga. Minus limit B menuju min hingga dari 1 per E pangkat B pangkat 2 per 2. Berarti kan sama dengan, ini kan tadi hingga ya, berarti kan 1 per 0, itu ya berarti, E pangkat hingga kan hingga. Berarti kalau 1 per hingga itu, ya berarti mendekati 0. Berarti 0 kurang 0 sama 0. Jadi jawaban dari soal ini tuh, mau berapapun angka di depannya tuh, bakal tetap 0 gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Halo, halo, ini tadi saya ada nanya, katanya Oh, tadi, sorry, tadi Daniel nanya ya? Nggak kedengeran, ini, sorry. ya apa, itu, Kenapa? mau yang di soal yang nomor 6 tadi, yang persamaan bidang yang melalui titik dan tegak lurus dengan kurva lintasan partikel. Itu yang dimaksud dengan kurva lintasan partikel itu gimana? Baru yang lebih spesifik, yang lebih ingin ditengoknya itu, kayak bagaimana dia tegak lurus dengan yang di GeoGebra tadi. Terima kasih. Oke, bentar ya.
Silakan Mas Radi. Jadi kan ini ada kurvanya. Jadi di titik T per, kita kan ngambil di titik T sama dengan I per 2 tadi kan. Nah itu garis singgungnya gitu. Garis singgung dari kurva lintasannya gitu. Nah kita tuh kan mau nyari yang tegak lurus gitu. Coba lihat ya. Bentar. Ini dihapus dulu deh. Ini tadi yang mana ya dihapus ya? Ini kira-kira gini kan. Jadi kan pas kita masukin tuh bakal ya kira-kira gini. Nah kita tuh ngambilnya cuma di titik pi per 2. Terus itu kan kayak tadi aku bilang itu kan turunan dari vektor posisinya kan. Nah, nah terus itu. Atau udah cukup. Jadi ini intinya aku mau nunjukin ini aja sih. Grafik itu kira-kira gini. Ya, pergerakan vektor itu kayak gini gitu. Apakah terjawab? Ya, ya, terima kasih. Cuman tadi eh, kurang itu aja, kurang paham gambarnya gimana tadi. Terima kasih. Maaf, itu sorry tadi gimana? Kurang paham di bagian mana? Enggak. Tadi kurang paham. Sekarang tadi lihat itu ya udah ngerti. Terima kasih. Oh, oke aman berarti. Diganti dari minus ke plus. Yang mana ya? Baris dari bawah. Ini ya. Oh ini. Oh iya, ini. Oh ini maksudnya ya? Ini harusnya plus. Ini bukan. Tapi hasilnya bakal sama sih. Oke. Ini kenapa jadi minus? Hmm? Suara itu. Jadi mungkin aku ulang lagi ya. Jadi tadi ini si minusnya dikeluarin gitu sama kayak yang sebelah kirinya. Jadi kan minus limit A menuju hingga dari ini, terus ini juga dikeluarin kan. Jadi minus limit B menuju minta hingga dari ini. Terus karena ini satu, coret, sisanya ini kan. Nah, itu tinggal di kayak tadi ya. Ini kan E pangkat min A pangkat 2 per 2. Berarti kan 1 per E pangkat A pangkat 2 per 2. Nah, karena A yang menuju hingga, berarti kan pangkat tahingga pangkat 2 per 2 itu kan sama kayak tahingga juga ya. Terus pangkat tahingga kan tahingga. Berarti kalau 1 per tahingga itu ya mendekati 0 gitu. Jadi di sini 0, ini juga 0. Gitu tuh. Apakah ada yang mau nanya lagi?
Mungkin aku tunggu sampai 956 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke, mungkin untuk selanjutnya kalau ada yang masih mau ditanyakan boleh chat PC kami atau yang lainnya, Nayaka dan lain-lain. Oke, makasih teman-teman udah datang hari ini. Eh, Jaga kesehatan, jangan tidur malam-malam karena besok ada KBF kimia dulu sebelum KBF kalkulus. Semangat belajarnya dan kayak biasa kita selalu upload semua materinya di Drive to Buy dan kita upload recording Zoom-nya di YouTube ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ada yang ketinggalan tadi. Oke, kayaknya kurang lebih itu aja. Udah have fun. Ya, have fun. Terima kasih teman-teman. Semangat.